beneran ya? Hah? Kak Pris? Iya. Wah, kita kok ketemu di sini. Loh, kenapa ya kita ketemu di sini? Kita mau ngapain ya? Kak, Kira-kira? jadi tuh aku tuh Kak ya, aku mau pergi satu tempat Kak. Jadi waktu aku di rumah, itu aku tiba-tiba dapat kabar bahwa ada tempat yang lebih berharga seperti harta karun. Aku ikut Kak Wenda. Oh, jadi ayo kita tinggalkan rumah kita Kak. Kita mulai perjalanan kita sama-sama. Mengikut Tuhan Yesus hingga sampai ke kerajaan surga. Oke. Nah, Oke. adik-adik semua ikut ya. Tapi sebelum kita berangkat, kita doa sama-sama. Kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk lebih mengenal Engkau. Dan hari ini kami boleh akan belajar bersama-sama lebih mengenal kebenaran firman-Mu yang menuntun kami hingga sampai ke kerajaan surga-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat memuliakan-Mu bersama-sama di kerajaan surga nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai jalannya. Ayo kalian semua ya. Dan kalau berjalan gini enaknya sambil memuji Tuhan. Biar nggak kerasa. Siap. Mengikut Yeshua keputusanku, mengikut Yeshua keputusanku, mengikut Yeshua keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagi ya. I have decided to follow Yeshua. I have decided to follow Yeshua. I have decided to follow Yeshua. No turning back, no turning back. Capri. Oke, siap. I have decided to follow Yeshua. Mengikut Yeshua keputusanku, I have decided to follow Yeshua. ku tak ingkar. No turning back. Loh. Kak, tunggu. Kak, kok capek banget Kak? Ini kapan kita sampai? Kok kita nggak sampai-sampai sih di kerajaan surga Kak? Lagi Kak Wenda kita sampai loh. Ini loh jalannya kok makin lama makin susah. Tahu gini, aku lebih baik pulang aja ke rumah Kak Kak. Wenda nggak boleh gitu. Tuhan Yesus kan berjanji jalan yang kita lewati itu kan bukan jalan yang rata. Tetapi ingat loh, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita loh. Harus tetap semangat ya Kak Wenda ya. Oke. Ayo, kita pujikan lagi lagu yang berikutnya Kak Jimmy. Lagu yang buat kita semangat untuk tetap ikut Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
Aku percaya Tuhan pasti akan menyertai kita. Gitu dong Nah, Kak Wenda. Itu Kak, lihat-lihat. Itu kayaknya ada tempat peristirahatan. Kita mampir yuk Kak. Siapa tahu nanti tempat peristirahatan kelihatan ya? itu loh Kak. Nah. Nanti pasti kita akan disegarkan lagi. Wah. Ayo. Pergi. Aduh, kemana sih koin ini? Tadi tuh perasaan ada 10 koin di sini. Tapi kenapa kok sekarang kok tinggal 9 ya? Adik-adik ada yang lihat nggak ya? Koinnya Kak Ona kurang 1. Tadi sebelumnya itu masih ada 10. Iya, tadi Kak Ona baru aja kedatangan tamu. Sekarang tamunya lagi istirahat. Tadi tamunya datang, ada Kak Wenda sama Kak Pris. Mereka lagi habis dari perjalanan jauh. Tadi mereka datang ke Ona lagi bersih-bersih rumah, lagi cari koin nih loh. Koinnya Kak Ona hilang. Kurang 1 koinnya Kak Ona. Ada yang lihat nggak ya? Mungkin kelihatan dari tempatnya adik-adik, ada yang lihat nggak ya? Nanti deh Kak Ona cari lagi. Kak Ona jadi ingat ada ceritanya di Alkitab di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Itu juga ada ibu-ibu yang cari koin. Bukan koin gini tapi ya, bukan koin rupiah. Tapi mereka dulu namanya itu dirham. 1 dirham itu ya kurang lebih 3.900 lah ya. Nah, di situ ada ceritanya. Ibu ini kehilangan 1 koin. Terus sama kayak Kak Ona ya. Kayak Kak Ona nih bawa sapu nih, cari koin yang hilang. Karena apa? Karena 1 koin itu begitu berharga. Nah, setelah koinnya itu ketemu, ibu-ibu ini seneng banget. Kayak Kak Ona, nanti Kak Ona kalau koinnya Kak Ona ketemu, Kak Ona pasti seneng nih ya. Nah, itu ceritanya seperti di sorga itu, kalau ada 1 jiwa yang bertobat, itu seluruh sorga itu bersukaria. Karena apa? Karena 1 jiwa aja itu bagi Tuhan itu sangat berharga. Jadi kita yang 1 orang ini aja loh, cuma 1 ini aja loh, itu buat Tuhan itu sangat berharga. Jadi ketika ada 1 jiwa yang bertobat, 1 jiwa yang percaya sama Tuhan Yesus, itu seluruh sorga itu bersukaria. Nah, Tuhan itu mau kalau kita juga menganggap Tuhan Yesus itu yang paling berharga buat kita. Sama seperti kita ini berharga buat Tuhan. Tuhan juga mau untuk kita menjadikan Tuhan itu yang paling berharga di dalam hidup kita. Ayo kita buka Alkitab ya. Kita mau buka di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 44. Kak Ona bacain ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu ia membeli ladang itu. Jadi ada orang yang ketemu harta yang terpendam di 1 ladang ya. Ada harta yang terpendam, kemudian punyanya yang lain ini dia jual dan dia beli ladang itu. Kenapa kok dia beli ladang itu? Karena ladang itu ada harta yang begitu berharga ya. Nah, seperti itu juga ketika kita itu mengikuti Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya nggak mau meninggalkan Tuhan ya. Pemuda yang kaya tidak mau meninggalkan hartanya dia untuk mengikut Tuhan.
Tapi Tuhan itu mau untuk kita meninggalkan harta kita dan kita pergi mengikut Tuhan. Tuhan mau untuk kita meninggalkan semuanya dan pergi mengikut Tuhan. Loh, Kak Ona, kalau gitu aku sekarang harus keluar rumah dong. Aku sekarang harus ninggalin mama papa dong. Aku sekarang harus ninggalin keluargaku dong. Kalau aku mau ngikut Tuhan, apakah seperti itu? Kalau zaman dulu, iya. Kalau zaman dulu, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, para murid Tuhan Yesus itu mereka meninggalkan semuanya. Ya, mereka meninggalkan semuanya. Seorang murid yang mengikuti gurunya, dia itu belajar dengan gurunya, itu belajar semua kehidupan yang dijalani oleh gurunya. Jadi gurunya itu tinggal di mana, dia juga tinggal di sana. Gurunya makan apa, dia juga makan itu. Gurunya pergi kemana, dia juga pergi ke sana. Jadi kalau zaman dulu seorang murid yang mengikuti gurunya itu ikut terus kemanapun gurunya pergi. Jadi meninggalkan semuanya. Makanya Tuhan Yesus bilang kan sama pemuda yang kaya, mau nggak kamu jual itu semua harta milikmu dan kamu ikut aku? Karena dulu seperti itu, ya, dijual semua, maksudnya tuh semuanya ditinggal, keluarganya ditinggal, rumahnya ditinggal. Mungkin dia punya rumah yang besar, kalau misalnya dia ikut sama gurunya tinggal di mana aja, ya harus terima. Itu seorang murid zaman dulu. Di dalam Markus 10 ayat 28 di situ Petrus bilang, Tuhan, kita ini loh sudah meninggalkan semua milik kita untuk mengikut Engkau. Kemudian apa yang didapat? Tuhan Yesus bilang apa? Mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, ya. Jadi ketika kita itu mengikut Tuhan, ketika kita itu meninggalkan semua punya kita, kemudian kita itu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal, dan itu tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Ingat ya, kita di dunia ini hanya sementara. Kita mau punya rumah yang besar, kita mau punya mobil yang bagus, kita mau punya mainan yang banyak, kita mau punya uang yang banyak, itu semua nanti akan kita tinggalkan ketika kita itu bertemu sama Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan buat kita di kerajaan sorga, satu kekekalan yang begitu luar biasa, itu tidak ada bandingannya dengan yang di dunia ini. Bahkan firman Tuhan bilang di sorga aja jalannya aja dari emas, ya, jalannya tuh dari emas. Jadi di sorga itu apa yang berharga di dunia, di sorga itu nggak ada nilainya, ya. Di sorga itu lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan bilang, ayo ikut aku. Tuhan bilang, ayo utamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan hidup kita sama Tuhan, kita mengikut Tuhan, itu Tuhan akan memberikan segala sesuatunya. Oke, Kak Ona kembali lagi. Kak, kalau gitu harus ninggalin rumah dong, kayak muridnya Tuhan Yesus dulu. Enggak, ya. Enggak, kalau sekarang enggak. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misalnya, Tuhan itu lebih utama daripada mama papa kita, ya. Loh Kak, aku selalu sayang banget sama papaku. Ya, Kak Ona juga sayang banget sama papanya Kak Ona. Terus maksudnya apa dong Kak? Kalau meninggalkan orang tua, maksudnya itu begini, mengutamakan Tuhan lebih daripada orang tua kita. Maksudnya, kalau misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar firman Tuhan, boleh nggak kita ikuti? Boleh nggak? Misalnya nih, mama bilang, Nyo, kasih tahu ya kalau ada orang datang, mama nggak ada di rumah. Bilang begitu ya, mama tidak ada di rumah. Soalnya mama mau tidur, mama nggak mau diganggu. Nah, bohong nggak? Bohong ya. Kita disuruh bohong nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu kemudian diikuti nggak? Bohong nggak? Ya enggak, jangan diikuti. Bilang, Ma, aku bohong dong Ma. Kan
nggak boleh bohong. Kan firman Tuhan nggak mau kalau kita itu berbohong. Berbohong itu dosa, Ma. Nah, itu artinya kita lebih mengutamakan Tuhan daripada orang tua kita. Misalnya apa lagi? Misalnya sama teman, ya. Sama teman janjian nih. Nanti janjian ya. Jam hari Minggu, jam 2 siang kita mau main game bareng nih. Janjian ya. Nah, terus kamu bilang, sorry nih nggak bisa. Aku hari Minggu kalau jam 2 siang itu ada kelas sekolah minggu online di Zoom. Aku nggak bisa ikut. Nah, itu artinya kita mengutamakan Tuhan di atas teman-teman kita. Jadi kalau sekarang maksudnya seperti itu, kita itu mengutamakan Tuhan, kita fokusnya sama Tuhan. Tuhan itu yang utama, Tuhan itu yang nomor 1. Maksudnya begitu. Jadi di atas segala sesuatu kita itu mengutamakan Tuhan. Misalnya bangun pagi bangun. Apa yang harus dilakukan kalau kita mengutamakan Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Harus berdoa dulu, ya. Minta tolong sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati hari ini. Misalnya apa lagi? Mau belajar, berdoa dulu. Itu juga contoh kita mengutamakan Tuhan. Jadi ketika kita itu mengikuti Tuhan Yesus, kita meninggalkan yang lain, kita meninggalkan dunia. Itu artinya adalah kita itu hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan yang utama, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Pokoknya segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan, aku nggak mau lakukan, karena itu melanggar firman Tuhan, karena itu Tuhan nggak suka. Nah, itu artinya kita meninggalkan semua dan kita itu mengikut Tuhan. Siap mengikut Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling berharga untuk kamu. Jadi kalau Tuhan itu yang paling berharga, nih disimpan nih kayak koinnya kawan kumpulin lagi koinnya kawan. Ini disimpan nih, ya. Karena Tuhan itu yang paling berharga. Jadi kalau misalnya yang lainnya sedih, ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan nggak sedih, ya. Seperti itu. Karena berharap Tuhan Yesus selalu menjadi milik kalian yang berharga. Dari sekarang kalian remaja, kalian tambah besar sampai ketemu Tuhan. Tetap setia terus di dalam jalan Tuhan dan terus menjadikan Tuhan yang paling berharga, ya. Kauna mau cari koinnya, kauna lagi. Dadah. Oh, hai. Kak Kris juga mau kemana ini? Kak Kris juga mau pergi cari harta karun. Tapi sebelum Kak Kris lanjut, Kak Kris mau berhenti di sini, mau ngajak kalian bikin art and craft. Kak Kris sudah bawa apa ini? Kak Kris juga bawa tas kayak tadi Kak Wenda dan Kak Kris bawa tas. Nah, tapi kalau tasnya Kak Kris kita harus bikin. Nah, ini tasnya. Karena cerita hari ini tentang dirham yang hilang, jadi kan sudah ketemu nih dirhamnya. Kalau sudah ketemu harus disimpan. Kalau masa mau ditaruh sembarangan lagi. Nah, jadi untuk menyimpannya kita mau bikin tas. Nah, langsung aja untuk bahannya apa ini? Seperti biasa ada kertas buffalo dan kita butuh 1 kertas HVS. Karena nanti kita mau ngarsir koin. Jadi jangan lupa siapin juga uang koin kalian. Terus ada gunting, ada lem, bolpen, pensil, dan ini untuk plong-plongan. Terus sama tali. Nah, supaya nggak lama-lama, yuk kita langsung bikin. Yang pertama kita mau bikin tasnya. Caranya kalian lipat. Lipatnya jangan sampai atas ya, jadi dikira-kira aja. Nah, kalau sudah gini, jadi yang bagian atas untuk penutupnya harus lebih pendek. Kalau sudah gini,
Karena ini terlalu panjang, kita mau gunting sedikit aja. Terus kita mau bikin ini kayak setengah lingkaran. Jadi kalian gambar dulu. Kalau sudah, kita gunting sesuai garisnya ya. Nah, kalau sudah gini, kita mau ambil ininya dulu. Kita mau bikin hati sama salib. Jadi Kak Kris mau gambar salib dulu. Sudah jadi. Nah, kita bikin yang kedua hati. Nah, untuk hati ini kalian nggak perlu gambar, kalian lipat aja kertas. Nah, terus kalian gunting dari ujung bawah ke sini bentuk hati. Kalau sudah jadi, hati sama salibnya kita mau tempel di bagian depan sini. Terus langkah berikutnya kita mau tulis ayat hafalan di bagian hatinya. Oke, sudah. Nah, sekarang bagian kita untuk bolongin pinggirnya sini untuk nanti kita kasih tali. Kalau sudah, kalian ambil talinya, terus kita masukkan aja selang-seling. Nah, kita masukkan aja selang-seling. Supaya nggak lepas, yang belakang ini kalian ikat dulu. Jadi diikat dulu. Kalau sudah selesai, sisain sedikit aja, terus kalian ikat lagi. Nah, kalau sudah jadi gini, sudah jadi tasnya, kita mau bikin yang terakhir. Tasnya mau diisi apa nih? Diisi koin, tapi kita mau ngarsir koinnya. Jadi mau diarsir, nanti jadinya kayak gini. Nah, jadi ada koin-koinnya, nanti kita gunting, kita masukkan ke dalam tasnya. Jadi koinnya kalian taruh di bawah kertas, terus ambil pensil, tinggal diarsir aja. Oke, kalau sudah selesai, koinnya sudah siap, kita masukkan ke dalam tasnya. Nah, dengan gini kalian bisa ingat cerita hari ini tentang dirham yang hilang. Jadi kalau sudah ditemukan, dia itu berharga banget, jadi harus disimpan. Sama kayak kalau kita cari harta karun, harta karunnya itu Tuhan Yeshua, kerajaan surga. Kalau kita sudah ketemu, kita harus jaga supaya nggak sampai kehilangan. Oke, jadi kalian bikin kreativitasnya, nanti jangan lupa ditunjukkan ke kakak-kakak waktu Zoom. Oke, thank you. Ketemu lagi sama Kak Kris di kegiatan LCC berikutnya. Dadah. Kak Wen, Kak Kris, Yona, ada hafalannya ketinggalan. Duh, adik-adik, halo. Ini ada hafalan untuk minggu ini di Markus 10 ayat 28. Apa? Demikian firman Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu
segala sesuatu dan mengikut Engkau. Sekali lagi, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya, gini-gini tuh ditinggalin, ya. Oke. Kawin. Wah, terima kasih firmannya Kak. Jadi seger ya. Nggak Wah. capek lagi. Kita bisa jalan lagi, semangat ikut Tuhan. Terus ya. By the way ini ketemu loh. Wah, akhirnya. Sudah ketemu. Wah, puji Tuhan ya. Nah, sebetulnya Kak, kalau kita perjalanan ikut Tuhan, di tengah-tengah itu kadang ada surprise. Iya. Nah, sama seperti kalian, ada surprise untuk kalian. Surprise apa sih buat kalian nih yang sudah ikut lomba atau sayembara menjawab pertanyaan firman Tuhan? Siapa sih anak dari Adam, anak bungsunya yang laki-laki? Siapa jawabannya? Iya, kalian tahu. Terima kasih ya sudah ikut sayembara di LICC. Dan hari ini kita akan pilih 3 pemenang yang beruntung. Dan nanti kalian akan dapat pulsa masing-masing sebesar Rp50.000. Untuk kalian yang beruntung bisa segera DM IG-nya LICC ya. Oke, sekarang kita pilih nih. Kak Ona mungkin ambil satu, nggak apa Kak? Nanti kita bisa satu-satu. Nggak boleh lihat. Iya, jangan lihat. Nih, kamu Oke. sudah ambil satu. Kak Pris, cepat ah. Oke, Kak Wenda juga ambil ya. Oke, sudah 1 nama. Silakan Kak Ona, siapa ya yang beruntung yang pertama? Kak Ona ambil. Tara. Wah, Elia! Semangat ya. Kak Pris. Pris ambil namanya Jos. Wah, Jos hebat. Dan yang ketiga itu cece-nya Jos, Celia. Wah, selamat ya. Oke, terima kasih ya Kak untuk sudah menerima kami. Kami mau lanjut jalan dulu ikut Tuhan. Bye-bye Kak. Hati-hati. Ya, jangan lupa adik-adik untuk follow IG-nya LICC Little Eagle Care Center. Nanti 3 orang pemenang. Ditunggu ya DM-nya ya. Ditunggu DM-nya ke IG kami, ke Instagram kami Little Eagle Care Center. Yang lainnya jangan kecewa karena kita akan punya quiz terus-menerus. Jadi kalian pantau terus story-nya, feed-nya Little Eagle Care Center. Ditunggu pertanyaannya. Pertanyaannya apa Kak? Pertanyaannya semua dari bahan cerita di YouTube. Nah, jadi kalau kalian rajin lihat YouTube, nanti rajin mantau IG-nya LICC, nanti bisa siapa tahu kamu jadi pemenang ya. Yuk, kita mau tutup akan ibadah online kita hari ini. Kak Ona mau ajak kita semua berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kak Ona juga mau ajak kalian yang mau mengasihi Tuhan, yang mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kalian, yang mau mengikuti Tuhan Yesus senantiasa. Ayo, Kak Ona mau berdoa buat kalian supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Kak Ona ajak kita semua berdoa dimanapun saat ini kamu berada. Semuanya tutup mata, semuanya lipat tangan, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami, untuk makanan rohani yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak yang mereka yang rindu untuk mengikuti Engkau senantiasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan, mereka yang mau menjadikan Engkau sebagai milik mereka yang paling berharga. Tuhan yang memberikan mereka kemampuan untuk bisa melakukan setiap perintah Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kemampuan untuk memiliki hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan.
yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang setia, hingga akhirnya nanti Tuhan, hingga mereka bertemu dengan Engkau kembali Bapa. Dan kiranya Tuhan yang memberkati akan setiap anak-anak yang sudah mendengarkan akan live hari ini Tuhan, Tuhan yang memberkati sekolah mereka, Tuhan yang memberkati akan keluarga mereka Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi Engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.